Deep within my heart, I know you've won. I know you've overcome. And even in the dark, when I'm undone, I still believe it. I live by faith and not by sight. Sometimes miracles take time. While I wait, I will worship. Lord, I'll worship your name. While I wait, I will trust you. Lord, I'll trust you all the same. When I fall apart, you are my strength. Help me not forget, seeing every scar, you make me whole. You're my healer. I live by faith and not by sight. Sometimes miracles take time. I live by faith and not by sight. Sometimes miracles take time. While I wait, I will worship. Lord, I'll worship your name. While I wait, I will trust you. Lord, I'll trust you all the same. You're faithful every day. Your promises remain. You're faithful every day. Your promises remain. You're faithful every day. Oh, your promises remain. Oh, you're faithful every day. Your promises remain. Oh. Though I don't understand it, I will worship with my pain. You are God, you are worthy, you are with me all the way. So while I wait, I will worship. Lord, I'll worship your name. Though I don't have all the answers, still I trust you all the same.
temani aku. Rohmu kerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah malam, Kau temani aku. Rohmu kerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara,
Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau datang Tuhan berkati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Sama berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami dibangkitkan dari tidur kami, diberikan kesempatan, nafas hidup, dan waktu di mana kami boleh menikmati kembali Tuhan, hadirat Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang mengerti dan Allah yang peduli, sehingga Tuhan Kau tetapkan satu hari buat kami boleh menikmati keberadaanmu, boleh menikmati hadiratmu, boleh menikmati kebersamaan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, dan kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang hadir di rumah mereka masing-masing. Karena dalam ketidakberdayaan mereka tidak dapat hadir di sini. Bapa, kami menyerahkan semua. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan akan memakai hamba-hamba-Mu yang melayani. Baik dari mulai Asyir, tim AKB, multimedia, sound. Tuhan, hamba-Mu
yang memimpin dalam pujian, WL Singer, pemain musik. Bahkan Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk melayani firman Tuhan. Sehingga kami hari ini Tuhan diberkati. Haleluya, kami bersyukur. Dan kami percaya Tuhan. Ada satu yang tidak suka kami menikmati keberadaan-Mu. Ada satu oknum yang tidak suka kami boleh menikmati berkat daripada-Mu. Yang ada di tempat ini Tuhan, kami sepakat bersama-sama. Kami patahkan kuasanya. Kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami undang Roh Kudus. Kau hadir di tengah-tengah kami. Memenuhi kami sekalian. Memimpin setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Sehingga hari ini adalah hari sukacita. Hari penuh keberkatan. Sehingga kami yang datang dan pulang sebentar berbeda. Haleluya. Kami yang datang dengan kesakitan kan pulang dengan kesembuhan. Kami yang datang dengan kesukaran kan pulang membawa jalan keluar. Dan kami yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan kembali. Tuhan, hari ini hari sukacita buat kami. Kami menyerahkan semua dan kami bersyukur. Dan kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan sama. Shalom. Boleh lambai-lambaikan tangannya. Haleluya. Waktu yang sangat istimewa. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita boleh hadir menghadap Bapa kita. Saya mengundang kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau hadir di sini. Engkau ada di sini Tuhan seperti yang Engkau katakan. Ketika kami berkumpul dalam nama-Mu, Engkau berjanji Engkau ada di sini. Engkaulah alasan kami ada di sini. Engkaulah tujuan kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami rindu berjumpa muka denganmu. Kami rindu mencurahkan seluruh isi hati kami di hadapan-Mu. Karena hanya Engkau yang mengerti, hanya Engkau yang mendengar. Curahkanlah kemuliaan-Mu atas tempat ini. Limpahkanlah kasih sayang-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami merindukan-Mu. Seperti rusa merindukan air, kami merindukan-Mu. Seperti penjaga yang mengharapkan fajar kami menginginkan Engkau. Haleluya Yesus. Biarlah pagi ini kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kita panggil namanya. Bapa, Kau mendengar Ya Yesus. seruan hatiku. Yes. Haleluya. Tak pernah Kau lepaskan. Tak pernah Kau lepaskan Dari kasih-Mu. dari kasih-Mu. Dia berjanji lewat lembah kelam. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Kau berjanji Roh-Mu bekerja untuk kebaikanku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Memulihkan hati. Menyembuhkan yang terluka. Yes. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Dengarkan Tuhan.
Bapa kau mendengar. Terima kasih Tuhan. Seruan hatiku. Ya. Tak pernah kau lepaskan. Yes. Dari kasih-Mu. Kau berjanji Lewat lembah gelap, Dia berjanji menyertai. Kau temani aku. Engkau bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu Untuk kebaikanku. untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal. Bapa kekal, Kau hadir di sini. Kau hadir di Oh, sini. memulihkan, Memulihkan hati, menyembuhkan. menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Memulihkan, Memulihkan hati, menyembuhkan. menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa Amin. dari tempat maha tinggi. Kau Bapa yang kekal. Bapa kekal mulia. Kau hadir. Kau hadir di sini. Kau memulihkan. Memulihkan hati, Kau menyembuhkan. menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Yes, Bapa. Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang. Bersamamu, Bapa. Bukan Tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Yesus. Haleluya. Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Oh. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya.
you Jesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha Haleluya. tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau hadir di Amin. sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yes. Kau layak terima pujian. Kau layak terima segala ucapan syukur. Bapa yang hidup. Haleluya. Silakan beri salam, sapa kiri dan kanan, kita beri senyum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini saya mau mengajak kita semua, kita merayakan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan, Kasih setiamu nyata bagiku, katakan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. sebab Dia sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Anugerahnya. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi. kenapa? Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Yes. aku Amin. dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, kasih setia Tuhan Kasih setiamu nyata, nyata bagiku. hikmat, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Karena apa? Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan dengan iman, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan saya, aku diberkati. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi.
Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi sempurna atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu sungguh luar biasa. Hidup kami. Karena kami berjalan dalam janji-janji Tuhan. Amin. Saudara, jika kita sebagai orang tua, sebagai Bapa yang di dunia ini, selalu tahu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Bukankah terlebih lagi Bapa kita yang di surga? Dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita umatnya. Amin. Itulah janjinya bagi kita. Bapa yang luar biasa. Bapa yang luar biasa. Yes. Kami mau menyanyikan kasih setiamu, janji-janjimu, pemeliharaanmu, kebaikanmu bagi kami semua Tuhan. Kita angkat pujiannya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita, apalagi kita orang percaya. Dia berjanji, Tuhan pelihara. Dia katakan, Tuhan cukupkan. Yes. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. apalagi kita kesayangannya. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan Ini adalah satu kebenaran. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Amin. berkati. Yes. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita, Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. apalagi kita kesayangannya. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya
berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Yes, amin. Amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat Saya undang kita bersyukur semua bangkit berdiri. Tuhan berkati. Saat kau perlu Saya serahkan Tuhan pada tahu, Tuhan. saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Segala kemuliaan bagi kemuliaan Yes. hanya bagi Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini Tuhan, Oh, pujian yang telah kami panjatkan dan naikkan pada Engkau Tuhan, kiranya berkenan di hati Tuhan, Amin. menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Jika malaikat-malaikat di surga bersorak-sorak, Haleluya. kami percaya Tuhan, saat kami butuh, saat kami perlu, Engkau hadir. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Amin. Biar kata-kata firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, sucikan dan kuduskanlah semuanya. Haleluya. Sidang jemaat siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Baik yang berada di rumah Tuhan, maupun yang berada di rumah masing-masing. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara-saudara untuk duduk. Kita akan naikkan satu pujian. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan Pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih. Segala pujian bagi nama Tuhan. Pada saat
Worship leader menaikkan pujian yang terakhir. Bunga, burung, Tuhan pelihara. Kita yang umat kesayangannya Tuhan pelihara. Terbersit kepada kesaksian yang kemarin saya terima. Ada seorang dari Jakarta datang ke Bandung kemarin sore dan menghadapi saudaranya. Satu ibu yang masih muda dan ketiga anaknya. Ibu ini sudah ditinggal oleh suaminya yang meninggal. Lalu betapa rapuhnya seorang ibu itu. Menangis dan menangis, dikatakan, saya menyaksikan sebagai hamba Tuhan. Dia mengatakan sudah berdoa, sudah terus dekat dengan Tuhan, tapi nyatanya Tuhan tidak berikan itu. Persoalannya adalah anak yang kedua menyelesaikan kuliah, baru 2 bulan dan dia mengatakan angkat tangan, sudah tidak sanggup dengan tugas-tugasnya. Dari sisi biaya memang tidak mampu, dibantu dari saudara-saudaranya. Tapi ada apa yang terjadi, kemarin saya menyampaikan berdoalah, apa yang terbaik bagimu. Tadi pagi saya menerima WA bahwa dia tetap memutuskan untuk tidak kuliah. Baru 2 bulan, uang pangkal atau uang masuk sudah. Apakah pujian yang tadi dinaikkan bahwa Tuhan pelihara, itu berlaku bagi kita. Saya percaya bahwa itu berlaku buat saudara dan saya. Orang yang beriman. Maka pada pagi hari ini, firman Tuhan untuk kesekian kalinya. Subtema gereja yang disampaikan oleh Bapak Gembala adalah Filemon 1 ayat 4. Bagaimana seorang ibu tadi bisa mengucap syukur dengan keadaan demikian. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Filemon 1 ayat 4, firman Tuhan berbunyi, surat Paulus kepada Filemon, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Untuk kesekian kalinya, sidang jemaat Tuhan membaca dan mendengarkan ayat ini. Baik dari ayat ke-1 sampai ayat yang terakhir dalam Filemon. Namun pada hari ini, kita akan belajar bahwa apakah seseorang dapat mengucap syukur bila keadaan kita kurang baik atau kita menggerutu. Sebelumnya, di layar bisa disampaikan bahwa meskipun kita mengalami masalah yang hebat, bila kita tetap bersyukur, kita dapat disebut orang-orang Kristen yang tahu arti mengucap syukur. Tidak mudah, saudara dan saya, untuk mengucap syukur dalam keadaan masalah yang dihadapi adalah masalah yang hebat. Masalah yang dihadapi adalah masalah yang luar biasa. Kadang-kala mengatakan, adakah Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Tapi 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Nah, firman Tuhan berbunyi, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sedang berduka. Firman Tuhan mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal.
Bersyukur adalah sebuah keputusan, bukan sebuah keadaan. Mengucap syukur merupakan sebuah kesadaran akan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesaya 12 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan berbunyi, pada waktu itu engkau akan berkata, Allah berkata kepada Yesaya. Yesaya mengatakan, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Allah mengatakan kepada Yesaya, pada satu waktu engkau Yesaya akan mengatakan, aku mau bersyukur kepadamu. Ayat keempat, pada waktu itu kamu akan berkata, Yesaya berkata kepada bangsa Israel, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Tadi katakan bahwa apakah pada saat kita mengalami persoalan kita tetap bersyukur. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul atau tema adalah Do Not Grumble. Coba saudara-saudara lihat kiri kanan. Do not grumble. Pada saat kita keadaan sedang marah, sedang mengomel, sedang menggerutu, ingat kata-kata ini. Don't grumble. Grumble adalah artinya bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu, mengomel. Do not grumble berarti jangan menggerutu. Kita akan baca Yakobus 5 ayat ke-9. Yakobus 5 ayat ke-9 firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Firman Tuhan jelas mengatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Kenapa firman Tuhan mengatakan melarang kita untuk bersungut-sungut? Ada akibatnya, supaya kamu jangan dihukum. Supaya saudara dan saya jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hakim di sini huruf H-nya besar. Dia adalah Yesus. Hakim dari segala hakim. Hakim yang adil. Pengadilan pada saat keputusan bisa saja hakim memutus yang salah menjadi benar, tidak kena hukuman yang benar jadi salah. Tapi dia, Kristus adalah hakim yang adil. Maka firman Tuhan pada pagi ini mengajar pada saudara dan saya, do not grumble. Jadi besok-besok atau hari ini setelah pulang gereja, ada kekesalan di jalan, mengomel, mengeluh, ingat, don't grumble. Jangan mengeluh. Yakobus 5 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Firman mengajarkan untuk kita bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita tahu kisah Ayub, tidak ada dari bibir mulutnya keluar kata-kata untuk bersungut-sungut kepada Allahnya. Walaupun di sekelilingnya untuk mengatakan, tinggalkan Tuhanmu. Dengan penderitaan yang ada, Ayub bertekun. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan, Allah mengembalikan semua milik Ayub. Janganlah saudara dan saya untuk bersungut-sungut, sumpah serapah, mengomel.
Di dalam Lukas 9 ayat 23, pujian tadi mengatakan bahwa tidak, Tuhan tak pernah janji langit akan selalu biru. Yesus mengatakan dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari dan mengikut aku. Bagi yang percaya, saudara dan saya, apakah sepanjang kita mengikut Tuhan, Tuhan berikan jalan yang lurus seperti lagu pujian tadi? Tidak, kita harus hadapi itu. Tapi Refnya mengatakan, Dia akan menyertai kita sepanjang masa. Kalau kita percaya pada Dia. Jadi berhentilah bersungut-sungut. Firman Tuhan melarang untuk bersungut-sungut. Yakobus 5 tadi ayat 9. Akibatnya kita dihukum oleh hakim yang adil. Berhentilah bersungut-sungut karena apa? 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Perikop di dalam 1 Korintus 10 ini adalah Israel sebagai suatu peringatan. Kita tahu mengenai kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari negeri Mesir. Bangsa Israel di satu perbudakan, mentalnya mental budak. Bersungut-sungut terus sepanjang abdi Allah yang luar biasa yang Tuhan pimpin adalah Musa. Musanya sangat baik. Musanya diurapi Tuhan. Tapi bangsa Israel ini, apakah bangsa Israel sejamannya Musa dia masuk ke tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada Musa? Firman Tuhan tidak mencatat itu. 40 tahun mereka berkeliling. Hanya generasi yang disebutkan Joshua generation yang masuk ke tanah perjanjian. Jadi berhentilah bersungut-sungut. Karena 1 Korintus 10 ayat 10 mengatakan kita akan dibinasakan. Kita ada lidah, bibir, mulut kita untuk apa? Apakah untuk diciptakan untuk bersungut-sungut? Tidak. Lidah dan bibir kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Mazmur 109 ayat 30. Mazmur 109 ayat 30. Mazmur Daud. Daud mengatakan, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Jadi mulut kita tidak untuk bersungut-sungut. Tidak untuk menggerutu. Kalau kedengaran orang yang kita sungut-sunguti, kita gerutu, apakah orang itu bahagia? Saya rasa tidak. Apalagi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan. Mari kita belajar untuk menguasai bibir lidah kita, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Kita mohon Roh Kudus senantiasa membantu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mazmur 150 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, biarlah segala yang bernafas. Yang bernafas kita semua. Kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Dia, memuji nama Tuhan. Perkataan yang kurang baik tentunya akan diingat oleh orang-orang yang kita katakan kurang baik. Maka itu mari belajar kita untuk menahan kata-kata kita. Di dalam Amsal 16 ayat 24, bila kita memberikan perkataan yang baik, yang bagus, firman Tuhan mengatakan, Amsal 16 ayat 24,
Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bisakah saudara untuk memperkatakan hal-hal yang baik? Firman Tuhan mengatakan perkataan yang manis itu akan menyenangkan bagi orang yang mendengar. Bagi orang yang kesulitan dapat dihiburkan. Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Tadi katakan bahwa generasi Yosua, generasi yang Tuhan pilih. Yosua dan Kaleb, ya, dua yang dipilih Tuhan generasi ini masuk negeri Kanaan. Yosua 1 ayat 5 sampai 9, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku di sini ada Allah, akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kapan Allah berkata kepada Yosua bahwa aku menyertai engkau dan aku tidak akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Pada saat abdi Allah, di dalam Yosua 1 ayat 1, Musa meninggal. Tuhan pilih Yosua sebagai penggantinya. Maka firman Tuhan tadi ayat Yosua 1 ayat 5 bahwa Allah akan menyertai engkau. Allah tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkanku. Ayat 6, maka itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan menuntun bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan, kedua kali, kuatkan, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kuncinya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Lakukanlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Allah perlu mengatakan ini kepada Joshua? Karena Joshua merasa tidak mampu. Musa ada sebagai pemimpin yang luar biasa. Joshua tidak pengalaman. Maka Allah memberikan kekuatan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kedua kali Tuhan mengatakan, sebab perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Karena itu jangan lupa engkau memperkatakan kitab suci, kitab Taurat. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, siapa yang mau disertai oleh Tuhan? Biar melambaikan tangan. Tentu kita mau disertai oleh Tuhan. Maka itu, jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Semasa zaman Musa 40 tahun, mereka tidak masuk negeri perjanjian. Tapi Allah menjanjikan dan meneruskan janji itu kepada Joshua. Makanya generasi Joshua Kaleb yang dipilih Tuhan, dia merebut tanah perjanjian. Di dalam Yosua 1 ayat 16, inilah generasi Yosua. Dan saya mengatakan, biarlah itu menjadi komitmen saudara dan saya.
Di dalam Yosua 1 ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Di dalam generasi Yosua tidak lagi ada ngomel-ngomel, tidak lagi menggerutu. Generasi muda itu, kemanapun engkau suruh, kami akan pergi. Kami akan pergi. Dan keberhasilan demi keberhasilan Allah berikan kepada bangsa Israel. Di dalam Keluaran 15 ayat 24, Keluaran 15 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Keluaran 17 ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dan ternak kami dengan kehausan. Gara-gara sungut-sungut, gara-gara mengomel. Ya, omelan itu tentunya disampaikan kepada Musa. Tetapi Tuhan mendengar. Allah mendengar omelan-omelan itu. Jadi hati-hati saudara-saudara. Untuk omelan-omelan kepada siapapun juga. Tuhan dengar. Kita lihat di dalam Keluaran 16 ayat 12. Keluaran 16 ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Aku di sini adalah Allah. Katakanlah kepada mereka pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Allah menyatakan dengan memberikan pada bangsa Israel adalah makanan dan roti, daging dan roti, kenyang. Tapi bangsa ini tetap tidak masuk ke negeri Kanaan. Karena salah satunya tidak taat kepada Tuhan. Salah satunya tidak menuruti kata-kata Tuhan. Selebihnya bersungut-sungut terus. Kenapa kita dilarang bersungut-sungut? Karena itu berhentilah bersungut-sungut atau mengomel karena tidak baik di mata Tuhan. Kita telah dengar tadi firman Tuhan, ya. Dan tidak baik didengar oleh orang yang kita sunguti. Bersungut-sungut tidak memperbaiki keadaan, bahkan bisa memperburuk keadaan. Mazmur 6 ayat 7. Mazmur 6 ayat 7 firman Tuhan berbunyi, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenapi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Sepanjang hari, sepanjang malam, setiap malam kalau mengeluh, firman kata lesu, badan kita akan lesu. Tadi Kuek mengatakan bahwa tidak baik mengeluh dan itu tidak baik di mata Tuhan. Lalu dengan mengeluh apakah itu memperbaiki keadaan? Bahkan bisa memperburuk keadaan. Firman Tuhan di dalam Mazmur Jas mengatakan, Daud sendiri mengatakan lesu aku karena mengeluh. Mazmur 32 ayat 3. Mazmur Daud, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Jelas firman Tuhan mengatakan kalau terus mengeluh sepanjang hari, tulang-tulangnya jadi lesu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ya, sekali lagi bahwa bersungut-sungut tidak akan memperbaiki keadaan. Lebih baik
seperti firman Tuhan, masuklah ke dalam kamarmu, kamu berdoa. Biar Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupku kepada Tuhan. Firman Tuhan ayat yang terakhir di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ingat firman Tuhan ini. Bahwa Allah sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita semua. Bahwa Allah sekali-sekali tidak akan melepaskan, meninggalkan kita ke dalam keterpurukan. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk saudara dan saya. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab itu yang dikehendaki Allah. Dan ingat kata-kata ini, saudara-saudara, kalau anak, orang tua sedang menggerutu, saling mengingatkan, do not grumble. Singkat, don't grumble. Jangan mengeluh. Firman Tuhan menjanjikan bahwa melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan berikan kepada Yosua. Yang melakukan firman maka engkau akan berhasil dan beruntung. Tentu kita mau untuk hidup kita berhasil dan beruntung. Maka itu lakukan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan satu adalah generasi Joshua, generasi muda. Ya, kita tua, namun semangat generasi Joshua kita pegang. Di dalam Yosua 1 ayat 16, tadi mengatakan kita harus komitmen. Yosua 1 ayat 16 tadi katakan bahwa, lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kamu perintahkan kepada kami akan kami lakukan dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Siap kita diperintahkan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan, engkau akan beruntung dan berhasil. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih pada tim multimedia Martianus yang telah membuat PowerPoint ini dengan sangat baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku, lagu ini tidak mengatakan kita harus mengeluh, tapi kita katakan Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau. ku sembah Kau, Mari saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. ku sembah Kau. Kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidup, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita berdoa. Nanti saya mohon Ibu Sieni berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Pujian ini Tuhan menjadi satu ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Bahwa di dalam segala keadaan Engkau berjanji, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Oleh karena itu kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu. Mengingatkan kami kembali untuk kami selalu mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Engkau tidak pernah salah dalam hidup kami. Amin. Engkau selalu merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Dalam segala perkara kami percaya ada rencana Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan hati kami boleh dibaharui. Selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Tidak bersungut-sungut. Selalu berjalan di dalam janji-janji-Mu. Yes. Dan tetap berpegang pada komitmen kami Tuhan. Amin. Roh Kudus yang bantu kami. Setiap Haleluya. hari, setiap waktu. Menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan Amin. kami. Biarlah sukacita Tuhan selalu melimpah-limpah di dalam hati kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dan indah dalam hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Yanto yang sudah memberitakan firman-Mu. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam kehidupannya. Di dalam pelayanannya, Tuhan pakai dia lebih lagi. Amin. Hatinya boleh semakin mengasihi Engkau. Hatinya boleh semakin mengenal Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan melalui pelayanannya banyak orang yang diberkati. Banyak orang yang Haleluya. dipulihkan. Dan terlebih lagi melalui pelayanan dan kehidupannya, nama Tuhan Yesus saja yang Amin. dimuliakan. Haleluya. Berkati seluruh keluarganya, istrinya, anak-anaknya, mantu-mantunya. Biarlah menjadi satu keluarga yang menjadi berkat, menjadi Amin. teladan bagi Terima jemaat-Mu kasih. Tuhan. Terima kasih buat saat ini. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dan terima firman-Mu. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kaum wanita untuk melayani Tuhan.
Gusti salalamina. Urang ulah mundur, urang ulah ngejat, najan salengka. Ngiring Gusti, ayo muji Gusti salalamina. Abdi sejam bakti kamantena mungkaramba anu di sawarga. Abdi muji syukur ka Allah mungkaramba anu di sawarga. Abdi sejam bakti kamantena mungkaramba anu di sawarga. Abdi satya Abdi satya karama, abdi satya karama, abdi satya. Membacakan warta jemaat untuk hari ini Minggu 25 September 2022. Untuk yang pertama, persembahan. Persembahan bisa menggunakan amplop-amplop yang ada dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Persembahan juga dapat melalui transfer ke rekening gereja, nomor rekening gereja sebagai berikut. Atau bisa juga memindai kode QR yang tersedia di depan dekat pintu keluar gereja. Untuk jadwal kegiatan sepekan, hari Minggu ada ibadah remaja dan pemuda pukul 9, ada ibadah sekolah minggu atau ABI pukul 9. Hari Selasa ada persekutuan doa remaja dan pemuda pukul 18, dan hari Rabu persekutuan doa umum untuk minggu ini disertai dengan puasa pukul 18.30. Hari Kamis ada ibadah kaum pria pukul 18.30. Hari Jumat ada persekutuan doa anak atau sekolah minggu pukul 19, dan hari Sabtu ada Selamat Pagi Paturiani pukul 5.30 pagi, dan hari Minggu kembali ada ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus pukul 7 pagi. Kepada seluruh pelayan, pengurus, pelayan-pelayan mimbar, multimedia, sound system, asyar dan setiap pelayan yang ada di komisi-komisi diharapkan hadir dalam persekutuan doa umum hari Rabu dan bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan pelayanan di bulan Oktober yang juga disertai dengan puasa. Lalu ada retreat pelayan Jemaat Suryani dengan tema Nyalakan Apimu dari Yesaya 60 ayat 1. Diselenggarakan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 7 sampai 8 Oktober tahun 2022 di Wisma Shalom Jalan Kolonel Masturi nomor 583 Kabupaten Bandung Barat. Lalu ibadah ucapan syukur Jemaat Suryani ke-63 tahun, hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, pukul 7 pagi bertempat di Gereja Suryani. Lalu ada aksi donor darah dalam rangka HUT Jemaat Suryani ke-63, hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, pukul 9 sampai dengan 12, bertempat di PMI Jalan Aceh nomor 79 Bandung. Untuk pendaftarannya, untuk Jemaat Suryani kepada Bapak Gunawan Hidayat dan Ibu Delima. Lalu iklan Natal buku Petumber. Dalam rangka Natal 2022, jemaat dapat berpartisipasi mengucapkan selamat Natal dalam bentuk iklan melalui buku penuntun tumbuh bersama.
Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Fei dan Ibu Susi. Dan ada penjualan kupon makanan untuk kegiatan Natal, menu untuk minggu depan. Ada soto Betawi, pempek kapal selam, dan cuanki frozen. Bagi jemaat yang telah memesan menu minggu yang lalu dapat diambil setelah ibadah selesai. Himbauan kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kita dukung dalam doa jemaat-jemaat yang memerlukan dukungan doa. Bapak Seng-Seng untuk pemulihan, Bapak Sarumaha untuk pemulihan, Bapak Lautama untuk pemulihan, Bapak Herman, suami dari Ibu Liliana untuk pemulihan, Bapak Dadan, kakak dari Saudari Neti akan menjalani operasi jantung pada tanggal 28 September di Rumah Sakit Sentosa Kebonjati. Lalu untuk Ibu Nurbeti, pemulihan, Ibu Evi Mega, pemulihan, Ibu Ruth Setiawan yang sedang sakit pinggang, dan untuk Ibu Aisyah Nurjanah, kakak dari Bapak Eman yang sedang dirawat di ruang ICU. Ada pelayanan doa dan informasi. Sekian warta jemaat hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya mengundang Bapak Yosia untuk mengucap syukur atas kebaktian pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih setiamu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih pagi hari ini kami boleh bersama-sama, oh Tuhan, memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Allah. Dan biar firman Tuhan itu kami praktekkan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang terus pakai menjadi Allah di tangan Tuhan. Demikian juga buat seluruh sidang jemaatmu yang sebentar akan membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun persembahan diakonia. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkati dengan berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Baik yang ada di rumah Tuhan saat ini, maupun mereka yang, oh Tuhan, mengikuti ibadah online. Engkau tahu setiap keberadaan mereka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga. Ada pergumulan dalam kesehatan. Ada pergumulan dalam hal pekerjaan usaha. Maupun masalah ekonomi keuangan. Hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus Kristus. Pertolongan Allah turun atas mereka. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang menyediakan segala apa yang diperlukan. Engkau yang membuat mereka berhasil dalam usaha-usaha mereka Bapa. Ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kemenangan bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa saat ini buat sidang jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan. Oh Tuhan, buat Bapak Seng-Seng, buat Bapak Sarumaha, buat Bapak Lautama. Oh Tuhan, juga buat Bapak Herman. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang terus menjamah, memulihkan keadaan mereka. Demikian juga oh Tuhan, secara khusus kami berdoa, oh Tuhan, buat Bapak Dadang yang akan menjalani operasi pada tanggal 28 September ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu atas kehidupannya Bapa. Bahkan sebelum menjalani operasi, Tuhan telah menjamahnya dalam nama Yesus Kristus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti menolong. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat Ibu Nurbeti, buat Ibu Evi Mega, oh Tuhan, buat Ibu Ruth Setiawan. Oh Tuhan, Kau yang menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat, oh Tuhan, Ibu Aisyah Nurjana, oh Tuhan, kakak daripada Bapak Eman.
Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu Bapa. Oh Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjawab. Dan Tuhan yang, oh Tuhan, melakukan perkara yang besar dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang bekerja, yang berusaha. Tuhan berkati mereka. Anak-anak kami yang sekolah, oh Tuhan, berikan hikmat dan kepintaran kepada mereka Bapa. Oh Tuhan, mereka yang sedang mengerjakan, oh Tuhan, tugas-tugas akhir, skripsi Tuhan. Tuhan turut campur tangan. Mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat setiap kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini. Tuhan yang berkati. Oh Tuhan, setiap ibadah, persekutuan doa. Allah hadir di tengah-tengah umat-Mu. Oh Tuhan, dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Oh Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu, mereka boleh senantiasa merasakan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat retret Tuhan, yang akan diadakan pada tanggal 7 dan 8 Oktober yang akan datang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan segala persiapan-persiapan. Oh Tuhan, peserta. Oh Tuhan, hamba Tuhan yang melayani. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, pakai dan urapi. Tuhan, persiapkan mereka Bapa. Oh Tuhan, sehingga pada waktunya nanti kami boleh, oh Tuhan, merasakan, oh Tuhan, berkat Allah yang luar biasa. Oh Tuhan, ada kebangunan, ada kebangkitan rohani bagi seluruh para pelayan-pelayan Tuhan. Yang boleh melayani dengan luar biasa. Dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Juga, oh Tuhan, panitia yang telah berjerih lelah mempersiapkan. Tuhan yang terus pakai dan berkati. Tempat yang kami pakai. Oh Tuhan, Wisma Shalom. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan yang menaungi dan melindungi. Juga cuaca Tuhan, berikan yang terbaik bagi kami Bapa. Buat para peserta yang telah mendaftar, Tuhan yang tolong. Tuhan berikan kesehatan. Oh Tuhan, tidak ada hambatan. Kurang apapun tidak ada Tuhan. Sehingga semuanya boleh hadir bersama-sama dan menerima berkat yang daripada Allah. Segala gangguan rintangan kami tolak dalam nama Yesus. Ada dalam kedaulatan Allah, ada dalam kuasa Tuhan. Retret ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Angel Deborah yang akan, oh Tuhan, melaksanakan, oh Tuhan, tugas praktek di daerah Banjar. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang turut campur tangan, menolong selama praktek di sana, perlindungan Allah dan yang membuatnya berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat semuanya Bapa. Buat bangsa dan negara kami Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Oh Tuhan, pandemi, oh Tuhan yang sudah melandai, Tuhan yang terus campur tangan Bapa. Sehingga umat boleh bebas, oh Tuhan, beraktivitas, oh Tuhan, beribadah dan melakukan segala sesuatu. Dan pemulihan yang daripada Allah, oh Tuhan, terjadi atas bangsa kami, atas kota kami, atas daerah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat semuanya. Oh Tuhan, pasti menyertai dan memberkati kami semua. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat, anugerah,
damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang